AM, Bapak Trisno yang saya hormati. Jadi sekilas mungkin saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama soal bagaimana sejarah panjang perebutan konflik agraria antara petani-petani pakel dengan PT Bumi Sari. Jadi betul yang disampaikan oleh Gina tadi bahwa warga Pakel itu sudah berjuang kalau kita hitung sejak 1925 itu memang sudah 1 abad gitu. Tapi kalau umpama kita hitung sejak adanya Akta 1929 yang hari ini menjadi pegangan oleh warga itu mungkin hampir 1 abad gitu. Tapi begini, bahwa warga hari ini memperjuangkan lahannya gitu. Bagi warga, Bumi Pakel itu bukan hanya sekedar sebagai tempat untuk meletakkan kasur tidur gitu, tetapi di dalamnya bagi warga mempunyai ada mungkin sejuta makna atau ribuan cita-cita yang memang harus diperjuangkan gitu. Karena di Bumi Pakel itu tidak hanya ngomong persoalan hak atas tempat tinggal gitu ya. Tetapi di Bumi Pakel juga terdapat hak atas ekonomi, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kumpul secara kolektif dan memperjuangkan keadilan, dan hak atas lain-lainnya. Dalam perspektif hak asasi manusia tentu sifat hak asasi manusia itu selalu beririsan. Kalau umpama yang menjadi satu dasar hak atas hak atas tempat tinggal atau hak atas lahan itu hilang, maka kemudian hak-hak lainnya juga akan potensi terampas gitu. Hak atas ekonomi, hak atas penghidupan yang layak tentu juga akan potensial terampas. Itu mengapa bahwa sengketa di Pakel itu tidak hanya soal sengketa terkait dengan konflik agraria, konflik konflik lahan, tetapi di situ adalah hak petani dan warga atau warga gitu ya, itu sedang memperjuangkan yang sampai hari ini kita sebut sebagai konflik ruang hidup gitu. Jadi di dalamnya terdapat banyak sekali hak yang kemudian yang diperjuangkan. Nah, itu satu. Dan yang kedua adalah untuk memahami suatu prakondisi bagaimana kriminalisasi yang hari ini masih ramai. Izinkan saya ingin menyampaikan bahwa sejarah panjang 1 abad bagaimana petani-petani dan warga Pakel berjuang gitu. Jadi sudah saya sampaikan 1925 itu petani yang diwakili oleh Pak Senen, Pak Dulgani, dan kemudian Pak Karso dan kawan-kawannya yang di luar dari Pakel yang berdekatan dengan warga Pakel juga di daerah-daerah itu. Pada waktu itu telah mengajukan suatu permohonan kepada resisten bukan resisten tapi istilahnya pokoknya Bupati Banyuwangi gitu. Bupati Banyuwangi yang waktu itu masih dipimpin oleh Noto Hadi Suryo, asisten residen gitu. Nah, kemudian pada tahun 1929 itu Dulgani dan kawan-kawan mendapatkan legalitas berupa Akta 1929 itu gitu, atau dalam istilah bahasa Belanda waktu itu adalah Akta van Verwijing atau Akta Pembukaan Lahan yang dikeluarkan oleh Sri Baginda Ratu. Nah, dalam akta tersebut menyampaikan bahwa warga Pakel dan yang mewakili dari ribuan warga waktu itu berhak atas pengelolaan lahan sekitar 4.000 bahu, atau kalau umpama kita hektarin sekitar 3.200 hektar gitu.
itu di Sengkang Kandang, dan di hutan-hutan yang waktu itu hari ini menjadi desa pakai itu. Nah, sejarah panjang itu teman-teman, meskipun era-era kolonialisme meskipun sudah mendapatkan Akta 1929, tetapi perjuangan warga waktu itu juga tidak begitu mulus gitu. Jadi masih banyak sekali persoalan-persoalan intimidasi, kriminalisasi, dan bahkan kekerasan itu juga terjadi ketika warga sudah mendapatkan Akta 1929. Umpama di sekitar tahun 1933, warga dituduh sebagai orang yang menyebarkan paham komunis, yang kemudian ditangkap sekitar 170 orang, dan kemudian diadili oleh presiden waktu itu, dan dinyatakan beliau tidak bersalah. Dulgani dan kawan-kawan dan 170 itu tidak bersalah dan meminta untuk dibebaskan, dan dalam putusan tersebut juga menyatakan bahwa mereka berhak atas lahan sebagaimana dalam Akta 1929. Tetapi meskipun dinyatakan tidak bersalah, 3 hari setelah dikeluarkannya Dulgani dan kawan-kawan, ternyata masih terjadi penangkapan. Di penangkapan itu masih terjadi, bahkan didenda sampai 2,7 gulden dan ditangkap selama 7 hari penjara, itu masih terjadi. Dan masuk kemudian di era demokrasi terpimpin atau Orde Lama gitu. Belum ke Orde Lama, di era kepemimpinan masa-masa penjajahan Jepang gitu. Di masa penjajahan Jepang pun juga tidak menyelesaikan satu persoalan konflik ruang hidup waktu itu di Pakel. Dan masa-masa era Jepang itu warga Pakel pernah mengajukan penyelesaian konflik itu ke Paduka Tuan Siotokan. Tetapi karena memang pada waktu itu pula ada bom sekutu yang jatuh di Banyuwangi selama 2 kali, itu yang kemudian gagal, proses-proses penyelesaian itu gagal sampai kepada era-era Soekarno dan demokrasi terpimpin, itu pun juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Bahkan waktu itu pengacara Mr. Chan yang mewakili dari warga gitu, pernah menyurati ke Komkamtib ke Jakarta gitu. Dan pasca diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada 1963, warga juga pernah menyurati ke pemerintahan kabupaten maupun ke pemerintahan pusat. Tetapi pasca 3 tahun diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria pun, ternyata pemerintahan waktu itu juga tidak mempunyai politik will untuk menyelesaikan permasalahan konflik-konflik itu di Pakel, dan sampai kemudian hari ini gitu. Jadi kalau kemudian ada beberapa pertanyaan, kenapa kemudian Akta 1929 setelah adanya UU PA tidak dikonversikan sebagaimana mandat dalam UU PA, saya rasa proses-proses itu sudah pernah dilakukan oleh warga. Gitu. Tetapi memang waktu itu tidak ada politik will dari pemerintahan terkait. Itu. Dan kemudian pada tahun 1970-an, warga itu sebenarnya sudah menanam. Bahkan jauh sebelum itu sudah melakukan penanaman. Tapi yang menarik di tahun 1970-an, 60-an itu, warga disuruh menanam oleh pihak-pihak PT Bumisari. Gitu. Nah, setelah tanaman itu tumbuh besar, warga diusir oleh PT Bumisari. Nah, kemudian muncul secara legalitas PT Bumisari itu sekitar tahun 1985 di era Orde Baru. Gitu. Perkebunan mendapatkan legalitas berupa HGU. Jadi HGU PT Bumisari pada tahun 85 itu ada 2. HGU nomor 1 dan nomor 8. Nomor 1 itu di Kuncing dan nomor 8 di Songgan. Nah,
Yang menarik dari situ adalah meskipun HGU dinyatakan ada di Kluncing dan HGU itu dinyatakan di Songgon, tetapi dalam praktik eksploitasi dan PT Bumi Sari itu mengokupasi di wilayah Desa Pakel itu bertahun-tahun. Jadi setelah 85 itu HGU ya 2004 sampai 2009 itu diperpanjang sampai kemudian tahun 2019 dan dipecah dan terusnya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, ada semacam tragedi yang sampai hari ini ketika ibu-ibu bercerita, ketika pemuda-pemudi yang waktu itu masih mengalami di tahun 99 dan tahun 2000, banyak traumatis yang mendalam yang dirasakan oleh ibu-ibu Pakel, emak-emak. Tahun 99 2000 itu pernah warga melakukan reclaiming di areal Akta 1929 yang saat ini dikuasai oleh perhutani. Jadi kompleks banget itu permasalahan di Pakel itu kompleks. Ada sekitar wilayahnya itu sekitar belasan ribu. Kemudian ada seribuan gitu luas wilayah Pakel itu. Kemudian dari 700 sekian itu dikuasai oleh perhutani dan warga ada sekitar 800 kakak dan sekitar 2.600 jiwa itu hanya menguasai 300 sekian luas wilayah. Dan kemudian PT Bumi Sari yang mengokupasi ke Desa Pakel itu ada sekitar 200 sekian hektar. Nah, pada tahun 1999 dan 2000 itu ada tragedi atau banyak orang yang menyebutkan ibu-ibu itu sebagai ya pernah terjadi Desa Pakel itu pernah disebutnya sebagai kampung janda gitu. Kampung janda. Artinya pada tahun itu terjadi sebuah tragedi di mana bapak-bapak dikejar-kejar oleh aparat, oleh perkebunan, diintimidasi, rumah didobrak-dobrak dan sebagainya itu, sehingga bapak-bapak di Pakel itu pada melarikan diri dari kampungnya, ada yang bekerja di kampungnya dan mengamankan diri keluar kota, ke Bali, ke Madura dan sebagainya. Nah, di kampung itu hanya mayoritas terdapat ibu-ibu gitu, ibu-ibu dan anak-anak sampai kemudian ada cerita dari di sini nggak ada Mbak Mar ya. Mbak Mar itu pernah sekolah putus sekolah waktu itu karena memang tragedi 1999 dan 2000 itu ibu bapak-bapaknya pada melarikan diri karena ketakutan gitu ya. Itu pernah terjadi dan langsung kemudian aku langsung loncat ke tahun 2018 gitu ya. Jadi tahun 2018 itu ada surat dari BPN yang pernah mengatakan bahwa HGU PT Bumi Sari itu tidak ada di Desa Pakel. Jadi tidak ada, jelas itu tidak ada di Desa Pakel. Hanya ada di Desa Kluncing dan Bayu dan Songgon itu. Tapi anehnya tahun 2019 itu ada pemecahan HGU menjadi 4. Meskipun dipecah menjadi 4, bagi kami luasan wilayah dengan HGU tahun 1985 tetap sama. Jadi tidak ada perubahan. Ini dugaan-dugaan kami bahwa sudah puluhan tahun PT Bumi Sari itu mengeksploitasi lahan, mengeksploitasi sumber daya pertanian itu di luar batas ketentuan HGU. Itu yang menjadi persoalan dan kami juga sedang menggali persoalan-persoalan dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT Bumi Sari gitu. Dilihat dari pajak dan sebagainya. Nah, proses itu panjang teman-teman. Jadi 2018-2019 itu juga pernah terjadi kriminalisasi. Setidaknya ada 28
26 yang dipanggil dan 1 orang yang sudah disidangkan, Suparmo waktu itu. Disidangkan dan dinyatakan kami membela Suparmo waktu itu di tingkat eksepsi beliau bebas, jadi menang, tidak terjadi pemenjaraan gitu. Jadi waktu itu majelis hakim menganggap bahwa dakwaan dari jaksa prematur dan mengatakan majelis hakim mengatakan kalau dalilnya itu dalam SEMA tahun 4 1980. Jadi ada istilah prejudicial basil, artinya persoalan penyelesaian hukum pidana itu harus ditangguhkan terlebih dahulu sebelum penyelesaian secara keperdataan itu kelar gitu. Jadi itu mengapa kemudian Suparmo waktu itu bebas dan kita menang di eksepsi. Tapi setelah itu tahun 2020 warga mencoba mereklaim lagi gitu. Yang awalnya hanya di kawasan perhutani dan itu lawannya negara kayaknya terlalu berat, begitu coba kita ganti strategi di mereclaiming di swasta, itu perkebunan PT Bumisari. Itu kami coba tahun 2020, tetapi dari beberapa proses berjalan sekitar 3 tahun itu sampai sekarang 2023, kami mencatat ada sekitar 13 warga yang dipanggil dengan berbagai banyak macam pasal yang dituduhkan, baik itu pakai undang-undang perkebunan, pakai undang-undang peraturan pidana, gitu, peraturan hukum pidana, dan banyak sekali pasal-pasal yang disematkan kepada warga Pakel. Gitu. Dan dari 13 warga itu setidaknya ada 5 warga yang sudah ditetapkan tersangka. Yang pertama adalah terkait dengan undang-undang perkebunan itu ada Pak Sagidin dan Pak Muhadin. Sampai sekarang kasusnya menggantung begitu. Dan kemudian yang terakhir ini adalah 3 warga Pakel ini. 3 warga Pakel ini adalah Pak Mulyadi, kemudian Pak Mulyadi ini kepala desa sekaligus petani. Pak Suwarno itu kepala dusun Durenan itu sebagai petani juga. Dan ada Pak Wauntung itu sebagai kepala dusun Taman Glugo, beliau juga petani dan peternak juga. Nah, beliau dikenakan pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Nah, kalau kemudian kita uji dalam perspektif baik itu hak asasi manusia dan konstruksi hukum normatif, jadi pasal 14-15 yang dimaksud oleh Polda itu berkaitan dengan berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran. Pertama adalah apa gitu? Berita bohong yang dimaksud oleh Polda ini apa? Beberapa surat panggilan ketika kami memintai klarifikasi, dalam surat panggilan tidak pernah disebutkan peristiwa perbuatan apa, kemudian soal lokus dan tempusnya di mana, itu enggak ada. Tapi dalam beberapa konfres, Polda meyakinkan kepada publik bahwa yang dimaksud berita bohong adalah soal Akta 1929 yang belum tentu ada legalitas. Dari beberapa konfres, kami juga melihat bahwa Polda sendiri sebenarnya belum bisa memastikan apakah Akta 1929 itu legalitas atau tidak. Kalau pertanyaannya adalah siapa yang berhak menguji Akta 1929, tentu bukan polisi, gitu. Tetapi ada instansi yang berwenang untuk menguji terlebih dahulu apakah legalitas atau tidak. Tetapi herannya polisi terlalu tergesa-gesa dan menyimpulkan bahwa Akta 1929 itu hoax, gitu. Tidak, gitu. Justru, dan kalau kita perdebatkan soal keonaran juga, kita bisa ngomong gitu, keonarannya di mana gitu. Bahkan sebelum ada laporan dari Parmo itu sudah lama gitu. Warga itu sudah melakukan reclaiming, sudah memperjuangkan itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba dia ngomong ada Akta Pak Kades ngomong soal Akta 1929 tapi dikatakan hoax dan
dan dapat menyebabkan keonaran. Tidak. Bagi kami bahwa keonaran itu tidak timbul dari 3 petani. Tapi justru kalau saya meminjam istilahnya Pak Busro itu, di beberapa beliau mengomentari Omnibus Law, sebenarnya Polda Jawa Timur, Junto Polresta Banyuwangi dan Junto PT Bumisari, mereka justru yang tampil sebagai epicentrum keonaran nasional. Buktinya apa? Buktinya melalui adanya kriminalisasi dan penetapan tersangka kepada 3 petani, ada setidaknya 1 minggu kemarin, ada 23.000 lebih gitu. Melalui petisi tanda tangan itu, publik mengecam tindakan yang sewenang-wenang kepada penyidik Polda Jawa Timur gitu. Kemudian ada sekitar 1.008 warga yang melakukan, yang dengan sukarelawan mereka menangguhkan diri untuk pembebasan ketiga petani pakel. Gitu. Pun juga ada Pak Busro dari tokoh pimpinan Pusat Muhammadiyah, ada beberapa NGO, lembaga masyarakat sipil yang lebih dari 18 gitu, 18 NGO, dan ada tambahan lagi ada 6 kepala desa yang ikut solidaritas untuk menjaminkan diri untuk pembebasan 3 petani pakel. Jadi respon publik itu justru, ya saya katakan tadi, mereka justru menciptakan keonaran dan kecaman-kecaman di jagat media. Itu yang bagi saya Polda blunder gitu untuk menetapkan tersangka. Nah, itu soal materi, tapi kalau umpama kita uji soal formilnya, bagaimana proses, apakah sesuai prosedur atau tidak, tentu tidak gitu. Bagaimana mungkin kalau umpama kita ngomong hukum acara, panggilan-panggilan ada sekitar 4 panggilan yang dilayangkan kepada ketiga petani ini, ternyata banyak hal yang cacat. Umpama hal yang paling sederhana adalah soal pengiriman. Pengiriman, kalau kita ngomong hukum acara, siapa yang berwajib untuk mengirim? Ya pejabat Polri gitu. Bukan melalui JNE. Tetapi kan dalam prakteknya selalu dikirimkan JNE. Kalau alasannya adalah ya kan jauh dan pelosok dan sebagainya. Tapi kan di situ juga ada Polresta Banyuwangi, kemudian ada Polsek Licin gitu ya. Itu bisa dimintai bantu untuk mengirimkan tanpa harus memakai JNE. Itu satu hal yang paling sederhana. Dan yang kedua adalah terkait dengan beberapa surat panggilan yang tidak jelas, terkait dengan peristiwa apa, lokus dan tempus itu juga tidak jelas. Bahkan kami sudah meminta surat klarifikasi dan surat keberatan untuk menghadiri itu. Sampai hari ini mereka juga tidak pernah menjawab itu. Mereka justru menganggap bahwa warga tidak pernah mau menghadiri dan mereka mangkir begitu. Padahal tidak, dalam proses-proses itu kami sudah melakukan surat menyurat sesuai sebagaimana dalam administrasi institusi pemerintahan itu sudah kami tempuh gitu. Dan juga paling sialnya adalah berkaitan dengan batas minimum waktu. Jadi kalau kita ngomong hukum acara menurut Yahya Harahap dan pasal 112 KUHP itu mengatakan batas minimum waktu untuk diketahui surat panggilan itu setidaknya 3 hari. Nah ini enggak, surat panggilan itu bisa dihitung dengan jam. Hari ini menghadap, hari ini dipanggil, mendapat surat, begitu besok suruh menghadap ke Polda. Atau ada yang lebih menarik lagi berkaitan dengan surat panggilan terakhir, surat panggilan nomor 3 kalau ketiga. Oke. Nah, surat panggilan ketiga itu mengatakan begini. Jadi hari ini itu sebenarnya menghadap ke Polda, tetapi datang suratnya itu baru besok. Jadi gimana ini cerita? Berbeda
kemudian kalau umpama tanggal 17 itu kan pra peradilan, kami sudah mengajukan permohonan pra peradilan tanggal 30 Januari dan disidangkan 17 Februari kemarin. Tetapi yang aneh adalah tiga institusi, Kapolda Jawa Timur sebagai termohon 2 dan kemudian Kapolres Banyuwangi sebagai termohon 1 dan Kejaksaan sebagai turut tergugat, mereka serentak mangkir dan tidak menghadiri sidang pra peradilan. Dan itu ditunda sampai 3 Maret. Bagi kami itu sangat menyayat hati kami, dan itu tentu kami menilai bahwa ada semacam siasat buruk, siasat kotor untuk menggugurkan pra peradilan gitu. Ditundanya begitu panjang sampai 3 Maret dan ketika mereka dimintai hadir tidak mau hadir, tetapi ketika Polda memanggil petani yang secara akses itu miskin baik transportasi dan ekonomi, suruh menghadiri dalam jangka waktu 1 hari dan bahkan jangka minimum waktu tidak ditentukan. Jadi mereka seenak dewe, tapi kalau dipanggil oleh pengadilan untuk menghadiri juga mereka juga nggak mau hadir. Padahal waktu itu 2 minggu lamanya. Ya, saya rasa itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Taufik. Jadi dari kurang lebih 1 abad terakhir ini bisa dibilang yang terjadi itu adalah lahan warga Pakel ini diduduki, kemudian rakyat mereklaim dan begitu seterusnya, begitu ya Mas Taufik. Dan juga terkait aparat dan juga pemerintah ini bisa dibilang banyak akal gitu, karena baru-baru ini 3 warga yang ditangkap pun katanya menyebarkan hoax gitu, tapi nggak tahu juga hoax mana gitu yang disebarkan. Kemudian ketika ingin menghadiri peradilan gitu, warga dibilang mangkir dan tidak hadir gitu, padahal mereka sendiri yang tidak menghadiri peradilan itu, seperti itu. Nah mungkin setelah ini kita mendengarkan pemaparan dari Pak Trisno ya, dari persepsi politik dan hukum gitu terkait konflik agraria yang terjadi di Pakel. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa via chat atau nanti bisa langsung raise hand aja. Oke. Kepada Pak Trisno, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik apa yang tadi disampaikan oleh Mas Taufik dari Tekad Garuda berkaitan dengan persoalan yang ada di Pakel. Saya akan mencoba mempresentasikan apa yang ada dari sudut pandang hukum tentu saja. Ya, kalau tadi disampaikan ini kan sudah, kalau dihitung 1 abad, ya menjelang 1 abad lah akan masuk ke persoalan ini. Ada 1925, ada 1929, ada lahan yang dipersoalkan sekitar 2960, kemudian yang terkait dengan HGU Bumi Saris, lalu masyarakat menyatakan tidak masuk, itu Pakel itu ya. Yang ada itu tempat-tempat lain, sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan, ada apa sebenarnya kalau kita berbicara dengan persoalan tanah ini. Memang menarik kalau tadi disampaikan oleh Mas Taufik, sudah diupayakan, tetapi ternyata di zaman Jepang, zaman Indonesia Merdeka, kemudian Undang-Undang Agraria awal ya di tahun 60-an, itu konversi yang diharapkan bisa dilaksanakan sampai sekarang juga belum dapat terlaksana. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menurut pandangan kami itu Pakel Banyuwangi ini persoalannya memang menimbulkan konflik yang perlu diselesaikan
tidak dengan cara-cara di mana penghormatan terhadap semua pihak dilakukan. Kalau ini kan mengkriminalisasikan apa yang dilakukan oleh masyarakat yang memperjuangkan haknya, ya, bahkan di era sebelum kita merdeka. Keberpihakan kepada masyarakat juga menjadi hal yang patut dipertanyakan kalau kita melihat apa yang tadi disampaikan. Ini tentu sungguh sangat disayangkan. Karena kalau kita berbicara agraria, itu konsepnya memang pemerintah itu kan diberikan hak untuk melakukan pengelolaan, ya. Dengan demikian negara itu harus menjaga dengan baik, berhadapan dengan semua kepentingan yang ada. Ini menjadi hal yang saya kira ada di hampir setiap konflik agraria, di mana selalu dianggap masyarakat itu pasti kalah dengan mereka yang diberikan hak. Nah, ini masalahnya adalah kita lupa akan sejarah. Kalau Bung Karno itu kan selalu senang dengan jas merah katanya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau kita berbicara tentang tata kelola tanah, itu luar biasa sebenarnya yang perlu dicermati. Tidak mudah memang. Kemudian karena kita itu dulu ada hak-hak kelola, itu juga harus diperhatikan dengan baik. Hak kelola, ya. Bahkan sekarang itu hak kelolanya mau dibuat ratusan tahun. Itu sebenarnya mengulang periode-periode masa kolonial yang ingin mengembangkan perkebunan-perkebunan, ya. Saya lama tinggal di tetangganya Banyuwangi. Saya ini pernah jadi warga Kabupaten Situbondo 5 tahun, ya. Jadi kalau sama Banyuwangi itu ya kenal gitu ya, wilayah-wilayahnya itu akrab saya. Nah, kalau kita berbicara itu sebenarnya persoalan-persoalan tentang tanah itu banyak namanya. Apalagi ada proyek-proyek perkebunan, tebu dan seterusnya. Ya, yang dulu daerah-daerah tapal kuda itu banyak pabrik gulanya itu dulu di sana. Nah, kembali ke masalah pakel. Menurut saya konflik agraria ini tentu harus bisa disikapi dengan bijak, tidak dengan pola-pola yang hampir sama. Jadi kayak copy paste terhadap setiap penanganan konflik-konflik agraria yang ada. Nah, ini harus diselesaikan dengan baik. Memang kita melihat ada upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi. Tetapi menurut saya melakukan penyelesaian yang sifatnya administratif semata-mata itu tentu menjadi sebuah persoalan yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Apalagi ini kan masa yang cukup panjang berkenaan dengan apa yang ada, sehingga hak-hak kaitannya dengan kepemilikan tanah itu harus cukup dilakukan dengan baik. Bukan hanya ini kewenangan sudah diberikan kepada investor atau perusahaan, lalu perusahaan itu diberikan kewenangan yang panjang kaitannya dengan hak-hak yang ada. Lalu tadi sudah disampaikan, saya hanya ingin menegaskan 2 hal terakhir dan ingin saya tegaskan. Yang pertama kasus menebang pohon mahoni. Ini kalau saya baca di berita, ya, itu menebang pohon mahoni tapi dianggap melanggar undang-undang perkebunan, ya. Padahal kan tadi sudah disampaikan yang ditanam itu kalau berkaca kepada apa yang ditanam oleh perusahaan itu kan tidak ada yang kaitannya dengan misalnya pohon mahoni. Misalnya kalau itu adalah hal yang disampaikan.
Nah, ini menjadi sebuah persoalan. Tapi kemudian yang ada, sebagaimana tadi dinyatakan, itu digantung. Artinya tidak diselesaikan, kasusnya ini sampai di mana itu juga menjadi tidak cukup jelas. Nah, hal-hal semacam ini menjadikan pressure besar bagi masyarakat. Seolah-olah masyarakat itu pihak yang salah, pihak yang melakukan pelanggaran dan disematkan status tersangkanya di sana. Kemudian kasus penyebaran kabar bohong yang tadi sudah disampaikan, ada Pak Mulyadi, ada Pak Suwarno, dan ada Pak Untung yang ditangkap pada 3 Februari 2023. Lalu dilakukan upaya pra-peradilan, sampai sekarang juga pra-peradilannya molor-molor. Ya. Ini kita nggak bisa membayangkan bagaimana ketika pilihan-pilihan upaya hukum itu dilakukan, itu juga kemudian dijadikan pola-pola penanganan seolah-olah kita itu yang diuji gitu ya. Dengan seharusnya pengadilan itu tidak boleh menjadikan hal-hal seperti ini terjadi. Tetapi memang hukum acara kita itu tidak mengatur secara tegas. Hukum acara kita itu hanya mengatur kapan sih pra-peradilan itu dibuka. Ya. Dibuka itu apabila hakim sudah siap untuk memeriksa perkara itu. Ya. Sehingga kadang-kadang saya pernah mengalami sendiri. Perkaranya itu sudah didaftarkan, 1 bulan kemudian itu pra-peradilannya baru dijalankan. Jadi tidak terukur itu waktu yang ada. Karena undang-undang juga tidak menjelaskan kapan sebenarnya itu. Kalau yang dihadapi di kasus Pakel ini, sebenarnya kan dibuka, tetapi tidak datang. Kemudian diundur lagi. Itu juga jadi persoalan ya kalau kita mau melihat. Sebenarnya pra-peradilan itu sudah diupayakan agar kalau dia sudah didaftarkan itu segera disidangkan. Ya, harapannya bisa segera dilakukan. Terakhir saya pra-peradilan itu memang ditunda sampai 3 kali. Dibuka pertama tidak datang, dibuka kedua tidak datang, kemudian hakim menegaskan, ini kalau saya buka ketiga tidak datang, saya putuskan. Jadi memang pra-peradilan itu menjadi tidak memberikan kepastian sebenarnya di dalam tata aturannya, karena sangat sederhana aturan-aturan itu dan adanya di dataran pelaksanaannya. Nah, ini memang kritik terhadap pra-peradilan kita itu adalah kita itu tidak tegas melakukan pengaturan. Apalagi pra-peradilan itu nanti bisa gugur. Kapan? Kalau pokok perkaranya sudah dibuka. Jadi misalnya ini pra-peradilannya diundur beberapa kali. Lalu setelah diundur itu mau disidangkan. Nah, mungkin sehari 2 hari ada sidang, tapi di hari ketiga pokok perkaranya dibuka, selesai pra-peradilannya itu. Ya, walaupun misalnya tetap disidangkan, nanti putusan hakim itu terbaca sudah. Ya, saya juga pernah mengalami seperti itu, pra-peradilannya berjalan, pokok perkaranya berjalan. Ya saya tinggal saja. Terus hakimnya setelah saya tidak datang itu ketemu bilang, itu benar tuh, nggak diteruskan. Bapak mau putus apa saja saya manut, saya bilang. Ketawa hakimnya. Ya. Karena tidak mungkin kita itu bisa menangkan keputusan pra-peradilan ketika pokok perkara itu ada. Tapi kalau saya salah dan ada pra-peradilan yang seperti itu, saya angkat topi untuk hakimnya. Apalagi sekarang nggak ada upaya hukum, jadi pra-peradilan itu selesai, gitu ya. Kalau dia putuskan seperti itu luar biasa menurut hemat saya. Kemudian kalau kita melihat kasus Pakel sebagai konflik agraria, saya tetap melihat penyelesaian itu ya paling utama itu ya musyawarah, ya.
Lalu tadi disampaikan tentang mekanisme keperdataan, bisa diterapkan atau dijalankan. Tapi kita bermusyawarah, musyawarah itu Pak nanti lama. Nah, belajar saja dengan orang Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat itu yang namanya musyawarah mufakat itu sampai semua orang itu diajak bicara sebagaimana yang diundang oleh tetua adat, ninik mamanya. Jadi kalau yang diundang itu ada 10, 3 belum hadir, itu tidak bisa diputus musyawarah itu. Nanti sampai 10 orang itu sudah mendengarkan, baru bisa diputuskan. Coba kalau dibayangkan musyawarah itu 50 orang, yang baru hadir 20, 30 belum ada, tidak selesai itu musyawarahnya. Itu kira-kira gambaran tentang musyawarah mufakat yang dijalankan oleh masyarakat adat Sumatera Barat. Jadi yang namanya sepakat itu ya betul-betul diupayakan. Nah itu kan lama itu waktu kalau kita berbicara tentang musyawarah. Nah musyawarah itu juga memerlukan suatu penyelesaian yang baik di dalam pemahaman-pemahaman yang ada. Nah kalau sengketa perdata ya mari bukti-bukti yang ada itu dibawa ke pengadilan untuk diuji. Ya, itu kalau keperdataannya. Tapi kalau pidana menurut hemat saya ya nanti sudah terakhir sekali. Kalau sebenarnya musyawarah itu sudah diselesaikan atau keperdataannya juga sudah jelas, bagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Taufik, di mana hakim di dalam putusan sela menyatakan ya pidana itu nanti saja. Dan itulah yang namanya ultimum remedium sejatinya. Jadi kalau perdata itu masih sengketa keperdataannya masih kuat, ya jangan perkara-perkara pidana itu dijalankan. Tapi kita itu sudah tumpang tindih, luar biasa. Perkara-perkara itu masih perdata, tapi pidananya itu dijalankan. Seolah-olah pidana itu nanti akan memperkuat hal-hal yang akan diselesaikan secara keperdataan. Nah, terus yang paling sering dimunculkan itu kan terpisah antara pidana dan perdata. Saya pikir itu adalah hal yang memang perlu difikirkan dengan baik-baik ya, mengingat hukum kita itu kan tidak disusun terpisah-pisah. Hukum kita itu disusun dari satu kesatuan. Meskipun hukum pidana itu mandiri, hukum perdata itu mandiri, tetapi dia akan berada di dalam satu sistem. Dan tidak boleh itu dimunculkan sebagai suatu tumpang tindih di dalam penyelesaiannya. Jadi upaya-upaya menggunakan hukum pidana itu ya terakhir kalau kita tetap menegaskan sebagai ultimum remedium. Memang di dalam perkembangannya ada yang dikenal sebagai primum remedium. Primum remedium itu didahulukan, tetapi primum remedium itu lebih pada kepentingan, misalnya lingkungan. Tapi saya ingin tanya kepada negara kalau seperti itu. Kalau primum remedium asap, kebakaran hutan yang ada, mau nggak dipakai itu dan perusahaan dikenakan? Walau-walau. Ya, saya rasa sulit itu diterapkan. Padahal cara berpikirnya seperti itu. Lingkungan itu harus dijaga. Nah, penegakan yang tegas kepada penggunaan sarana penal atau pidana ini terkadang digunakan justru untuk mereka-mereka yang lemah. Kalau lemah, hukum pidana didepankan. Kalau mereka tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri, itu digunakan sedemikian rupa. Nah, ini yang menjadi sebuah persoalan yang pada akhirnya konflik-konflik agraria itu menjadi tidak terselesaikan dengan baik. Ya. Nah, kalau mendapatkan informasi dari misalnya YLBHI, dia menegaskan bahwa penangkapan itu tidak berdasarkan hukum. Ya. Apalagi masyarakat yang memberikan informasi tidak ada surat pemberitahuan penangkapan. Apakah bisa dilakukan penangkapan seperti itu? Tidak boleh. Kalau misalnya keluarga sendiri tidak tahu, ya, karena yang namanya surat penangkapan itu harus diberitahukan. Apalagi ini kan satu yang secara prinsip
sudah diketahui umum. Masyarakat Indonesia itu meskipun tidak tahu pakel seperti apa, tapi sudah beberapa kalangan memahami duduk persoalan yang ada di sana. Sehingga terlalu riskan, misalnya pihak kepolisian betul-betul tidak memberikan pemberitahuan penangkapan. Dan pemberian penangkapan itu segera. Nah, istilah segera itu sebenarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah kesempatan pertama. Ya, kesempatan pertama. Lalu kesempatan pertama yang seharusnya seketika, artinya ketika itu bisa dilakukan, itu kemudian diulur-ulur menjadi kapan-kapan. Nah, jadi persoalan itu. Karena seharusnya menurut hukum, mereka itu diberitahukan ketika ada kesempatan. Kesempatan itu kalau kita melihat dengan teknologi yang ada saat ini, dengan kemampuan untuk mengirimkan surat yang ada saat ini, tidak boleh terlambat. Tidak ada hitungannya terlambat. Jadi kalau nanti, oh itu sudah diberikan. Nah, diberikan kepada siapa? Masalahnya yang ditangkap kepala desa, mau dikasihkan kepala desanya yang ditangkap. Atau bisa diberikan kepada perangkat desa yang lain. Terus kapan diberikan? Siapa yang memberikan? Apa buktinya dia diberikan? Ini penting sekali kaitannya dengan memberitahukan, kaitannya dengan penangkapan. Nah, itu bisa diperhatikan kalau memang tidak dilakukan dengan benar. YLBHI sendiri menyebutkan upaya paksa dilakukan secara sewenang-wenang dan menyalahi prinsip fair trial. Ya, itu tadi kaitannya dengan penangkapan. Tapi saya kira penasihat hukum lebih memahami kondisi-kondisi yang ada, tidak sekedar hanya aspek penangkapan, tapi hal-hal lain yang terkait dengan apa yang ada, termasuk dalam tindak pidana yang dimasukkan, ya, pasal 14, 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Kalau kita mau mengetahui kenapa itu dibuat, pasal 14, pasal 15, sebenarnya kita mengacu pada kondisi negara pada masa itu, di mana informasi-informasi hoax, nah kita sebutnya hoax kan, itu berbahaya bagi kondisi negara yang baru merdeka, ya, sehingga kesalahan-kesalahan informasi itu boleh dibawa ke ranah pidana. Sebenarnya arahnya ke sana. Jadi bukan dimaksudkan untuk sekedar mencari orang-orang yang dianggap melakukan penyebaran informasi bohong. Itu dulu arahnya ke sana. Tetapi kita memahami hukum pidana itu kan tidak hanya ketika dia dibuat, dan bisa dia berkembang dan bisa dia diberikan makna yang ada. Tetapi menurut hemat saya, kalau tadi yang disampaikan itu adalah kaitannya dengan aspek penyerahan kepemilikan lahan yang kemudian dipersoalkan dan itu dianggap satu yang tidak benar. Nah, ini kan satu hal yang menurut hemat saya juga tidak pada tempatnya hukum pidana mengukur itu kalau dia belum ditetapkan atau dia belum dinyatakan oleh pihak yang berwenang. Ini masalah serius ketika kita berbicara tentang hak milik itu, ya, apalagi tentang penyerahan. Ini memang kita ini beralih dari masa kolonial ke masa kemerdekaan, itu banyak hal yang juga sebenarnya belum selesai. Nah, hal-hal seperti ini itu tidak boleh kemudian negara merasa kamu kok enggak ngurus. Ya, kan tidak hanya satu pihak saja, tetapi bagaimana negara itu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Kalau kita mau seperti itu, kita tanya kepada negara, mana peran negara di dalam menata aturan hukum yang ada itu. Peninggalan Belanda masih banyak itu peraturan-peraturannya. Bagaimana itu mau dimintakan pertanggungjawaban? Kan tidak bisa juga negara kemudian mengabaikan hal-hal seperti ini dengan alasan bahwa itu kamu tidak ngurus, ya. Tapi seharusnya juga ada peran dari negara untuk kemudian memastikan kepemilikan hak dari warga yang ada. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang juga seharusnya menjadi pemikiran kita. Amerika Serikat dengan suku Indiannya,
di Australia dengan aborigинnya. Nah, Indonesia tidak seperti itu. Indonesia itu ya tumbuh berkembang dalam kemerdekaannya dan mengakui hak-hak adat masyarakat dan juga kelompok-kelompok yang telah diberikan hak pada masa sebelum Indonesia merdeka. Nah, hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan dengan baik oleh pengambil kebijakan. Terakhir, banyak sekali jaminan ya terhadap pembebasan warga Pakel. Nah, ini perlu dipertimbangkan dengan baik. Tadi disampaikan misalnya dari PP Muhammadiyah, Pak Busro Mukodas menandatangani beberapa unsur di Muhammadiyah juga ikut menandatangani permintaan jaminan pembebasan warga Pakel. Jangan lagi dia dikenakan penahanan. Nah, kalau saya sih juga prosesnya dihentikan, tidak hanya pembebasan warga Pakel itu tidak ditahan gitu ya. Saya kira pihak kepolisian patut mempertimbangkan dengan baik konflik ini jangan diselesaikan dengan pidana. Biarkan proses-proses keperdataannya berjalan atau musyawarah yang perlu dilakukan. Nah, ini kebesaran jiwa dari pemerintah, kebesaran jiwa dari para penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian untuk melihat perkara ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan diskusi saya kira. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trisno atas pemaparannya. Jadi harapannya memang pemilik kekuasaan dan juga aparat ini lebih tegas ya Pak terkait penanganan konflik agraria di Pakel dan juga kalau bisa ditangani secara perdata karena memang terkait sengketa kepemilikan seperti itu. Nah mungkin kita masuk ke sesi diskusinya ya teman-teman. Bagi yang ingin menyampaikan pendapat ataupun bertanya bisa mengacungkan tangannya dengan raise hand atau bisa juga via chat. Oke, ini ada dari Mbak Irisa Aulia. Bisa langsung on mic aja ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Gina atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera. Selamat malam rekan-rekan dan Mas Taufik, Mbak Gina dan Bapak Trisno. Saya Iris Caule Pancarani. Saya mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Di sini saya ingin mempertanyakan, tadi kan Bapak Trisno juga sudah menyinggung mengenai penyelesaian secara musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat adat Minang. Yang ingin saya tanyakan di sini, perlindungan seperti apa yang diminta oleh masyarakat Pakel kepada Komnas HAM dan pemerintah? Apakah perlindungan ini merupakan perlindungan masyarakat hukum adat atau perlindungan masyarakat biasa? Dan di sini juga saya ingin menanyakan lebih lanjut, apakah warga Dusun Pakel ini masih merupakan masyarakat hukum adat seperti itu, Pak? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Iris Caulia. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab Pak Trisno? Kalau boleh dijawab dulu, enggak apa-apa. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Trisno. Tadi Mbak Rizka ya menanyakan terkait jenis perlindungan yang diajukan masyarakat Pakel kepada Komnas HAM. Satu, pertanyaannya apakah masyarakat Pakel itu masyarakat adat? Ya, kalau kita melihat dari lingkup hidup mereka adalah kumpulan masyarakat yang kalau kita dekatkan, ada beberapa dari mereka umumnya berasal dari Pulau Garam, Madura gitu ya. Secara prinsip kan itu daerah tapal kuda. Tapi apakah mereka itu memiliki potensi yang kemudian kita sebut sebagai masyarakat adat setempat, ya? Saya ingin katakan secara prinsip bisa saja mereka itu dapat memiliki potensi adat yang mereka pertahankan dan itu menjadi hal yang ada.
Namun memang kalau kita berbicara tentang tanah yang ada, ini mereka akan mendapatkannya berdasarkan apa yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku pada masa itu. Tapi kalau kita kemudian melihat lagi bahwa mereka ini menguasai tanah secara terus-menerus, itu perlu dipertimbangkan dengan baik. Kemudian tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah tanah yang dimiliki oleh negara. Nah, tanah itu kan dikuasai dan tanah itu juga harus dipertimbangkan kepada mereka yang melakukan pengelolaan secara terus-menerus. Yang ini kan terjadi pada setiap konflik pertanahan yang ketika itu dipertimbangkan seharusnya dipertimbangkan dengan baik. Terkadang memang persoalan mereka ini kan pendatang, bukan orang yang ada di tempat tanah tersebut. Nah, kalaupun dia pendatang, turun-turunannya itu kalau sudah hampir 100 tahunnya sama dengan orang yang sudah lama menempati tanah itu. Nah, hal-hal seperti ini itu yang harus bisa kita selesaikan. Nah, permintaan secara umum masyarakat Pakel kepada misalnya Komnas HAM, ya ini bagaimana penyelesaian terhadap apa yang mereka alami. Kan tanah itu kan sebagai salah satu hak yang perlu dijaga, dipertahankan, dan memang ada yang juga memiliki hak untuk misalnya mengelola banyak kedudukan dari tanah itu. Tetapi secara prinsip hal-hal semacam ini harus diperhitungkan dengan baik. Nah, saya kira itu jawaban dari saya. Ya, mungkin itu Mbak Irisca terkait jawaban atas pertanyaannya yang tadi. Mungkin ada feedback dari Mbak Irisca. Terima kasih jawabannya untuk Bapak Trisno. Saya ingin, tadi kan Bapak sudah berbicara mengenai jika secara prinsip dan juga kurun waktu masyarakat Pakel ini bisa dikatakan masyarakat hukum adat walaupun mereka mungkin pendatang dan tanahnya ini diberikan berdasarkan apa yang sudah diberikan. Namun kan di UU PA ini kan sudah banyak membahas mengenai perlindungan masyarakat hukum adat dan juga UU PA ini kan juga dasarnya ini berdasarkan hukum adat. Tapi jika nantinya akan dibahas ke dalam sebuah jurnal, apakah masyarakat hukum adat hukum Pakel ini dapat dibahas menjadi perlindungan masyarakat hukum adat terhadap terhadap pemberian konsesi HGU, Pak? Matur nuwun. Kalau kita berbicara pertama ya, kalau kita berbicara tentang orang yang kemudian membuka satu tempat dan kemudian mereka tinggal di sana, tentu kita akan berbicara tentang kesejarahan di masing-masing wilayah. Ya, di masing-masing wilayah itu tentu pasti punya sejarahnya. Apalagi Banyuwangi itu kan tidak bisa kita katakan dia kosong sama sekali karena di situ ada proses-proses pemasyarakatan dari warga setempat dan masing-masing itu memiliki sejarah. Maka dia punya sejarah tentang Belambangan dan seterusnya. Itu kan sejarah lokalnya di Banyuwangi. Tetapi secara prinsip masyarakat yang kemudian disebut sebagai pendatang menempati satu tempat, kalau dia misalnya membuka tempat itu di banyak tempat di wilayah Indonesia ini, dia biasanya diberikan hak tentang pengelolaan terhadap tanah. Di kesejarahan inilah yang nanti akan bisa ditentukan apakah dia memiliki hak membuka terhadap tanah tersebut. Ya, kalau diproseskan, dia mendapatkan apa yang diperoleh dari bupati yang dianggap menguasai wilayah Banyuwangi. Nah, itu dia mendapatkan yang oleh pihak kepolisian dikatakan sebagai hal yang mungkin dipalsukan atau mungkin tidak benar. Nah, itu tentu yang harus ditetapkan dulu apa sebenarnya kesejarahan dari penetapan tanah ini. Nah, pertanyaan saudara yang menanyakan apakah kalau kita berbicara tentang masyarakat adat
ya, kemudian kita menempatkan mereka sebagai masyarakat adat dan kaitannya dengan hak-hak tentang kepemilikan tanah dan seterusnya, maka pengkajian itu bisa dilakukan dalam sudut pandang yang menegaskan tentang hal-hal yang ada pada hak masyarakat yang menjadi pembuka lahan. Arahnya ke sana kalau pandangan saya. Tetapi saya memberikan pandangan-pandangan ini dalam kerangka bahwa masyarakat itu memiliki satu dinamika sosialnya di dalam dia berinteraksi dengan tanah yang dimiliki. Dan itu di wilayah Indonesia semua seperti itu. Kita tidak bisa melepaskan bagaimana hak dia itu membuka lahan. Dia memberikan proses-proses untuk bisa memiliki lahan yang ada. Nah, ini tidak pernah selesai di negeri ini. Bagaimana tentang pembukaan orang yang diberikan hak. Jadi seolah-olah negara itu adalah pemilik tanah. Kan tidak demikian. Dia menguasai, kemudian memberikan hak yang ada. Nah, saya melihat kecenderungan kita secara perlahan, tapi pasti itu kemudian memberikan konsesi-konsesi. Jadi negara itu lebih kepada pemberian konsesi, tetapi tidak menghormati, menghargai orang-orang yang kemudian juga bersinggungan di wilayah tanah yang ada tersebut. Nah, kalau Mbak siapa ini yang tertarik misalnya untuk mengembangkan satu penelitian kaitannya dengan hukum adat, masyarakat adat, perlu juga memang menegaskan ya, apakah masyarakat setempat yang ada ini dengan membawa adatnya. Adatnya itu kan berasal berarti dari nenek moyang dia yang ada awalnya itu, atau dia sudah memiliki pola pengembangan kemudian melakukan satu bentuk adat yang baru di tempat di mana ia berada. Nah, itu kajian yang menurut saya menjadi menarik. Itu saja sudah bisa menjadi sebuah kajian khusus ya, tapi belum memecahkan masalah pakelnya. Itu baru menempatkan masyarakat pakel sebagai apakah masyarakat yang masih menggunakan adat lama yang berasal dari nenek moyangnya atau yang asal usulnya mungkin dari luar daerah pakel, atau ketika mereka ada di pakel itu kemudian memiliki adat istiadat atau hukum adat yang baru. Nah, itu kita belum banyak melakukan penelitian itu. Ya, hukum adat kita itu kalau saya loh ya bilang mati ya, tapi masih tetap dihidup-hidupkan ya. Matinya tidak mau, hidup juga segan gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Mudah-mudahan yang saya pikirkan itu salah gitu ya. Karena hukum adat kita ini kan juga kita perjuangkan terus-menerus. Saya kira itu, Mbak Gina. Terima kasih Pak Trisno. Mungkin dari Mbak Irisca ada tanggapan? Baik, Mbak Gina, terima kasih banyak Bapak Trisno atas tanggapannya, karena sejauh ini saya juga sedang akan melakukan penelitian mengenai dengan mengangkat judul mengenai pelindungan masyarakat hukum adat atas pengambil alihan tanah warga secara sepihak oleh perusahaan melalui pemberian konsensi HGU berdasarkan perspektif UU PA dan HAM. Semoga nanti apa yang telah saya bahas nantinya segera rampung dan menjadi rekomendasi untuk pemerintahan dan penyelesaian kasus-kasus ke depannya. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Irisca. Semoga lancar penelitiannya ya. Berarti untuk penentuan apakah masyarakat pakel ini masyarakat adat atau bukan gitu, walaupun secara prinsip memang masyarakat adat ya Pak Trisno, tetap harus dilakukan penelitian lebih lanjut ya terkait asal-usulnya dan juga yang lainnya. Gitu. Oke, baik. Dibuka lagi untuk penanya selanjutnya. Bisa raise hand atau kalau belum bisa open mic bisa melalui chat.
Oke, mungkin kalau belum ada, saya yang mau bertanya Pak Trisno atau kepada Mas Taufik. Oke, terkait orang-orang yang menjaminkan dirinya ya Pak Trisno. Gitu. Ini saya kepikiran terkait dengan petisi gitu. Di Indonesia ini kalau di luar kan mungkin hukum yang menentukan bahwa petisi itu bisa dia itu punya kekuatan atau enggak itu mungkin sudah ada ya Pak Trisno. Nah di Indonesia sendiri ini terkait petisi itu gimana sih Pak gitu? Misalnya kita bikin petisi gitu bahwa kita juga mendukung gitu terkait masyarakat Pakel gitu. Tapi mungkin sejauh ini setahu saya ada petisi tapi kita belum tahu kekuatannya itu seperti apa. Seperti itu. Ya, kalau kita melihat apa yang ada, sebenarnya setiap pandangan masyarakat itu menjadi pertimbangan pengambil kebijakan. Apakah dia berdampak langsung atau tidak. Itu yang kemudian secara perlahan nanti pasti akan terlihat. Jadi misalnya melalui apa yang kita munculkan, pandangan-pandangan terhadap permintaan, misalnya tidak ditahan, pelepasan, melalui pola-pola membangun pandangan masyarakat, opini masyarakat, apakah itu akan mempengaruhi? Ya, tentu kita melihat pada sistem hukum kita. Tetapi sistem hukum kita itu juga akan mempertimbangkan apa yang ada di dalam masyarakat dan keyakinan dari pengambil kebijakan. Nah, pengambil kebijakan itu tentu akan mempertimbangkan dengan hati-hati dan sungguh-sungguh apabila sudah ada pandangan masyarakat. Sekecil apapun pengaruh itu, kalaupun kita ingin menyatakan secara pesimis misalnya itu kecil gitu ya. Tetapi itu tetap memiliki faktor yang mempengaruhi. Kalau misalnya pandangan itu selalu diabaikan, bukan berarti itu tidak ada manfaatnya. Pandangan-pandangan yang kemudian muncul di dalam masyarakat itu umumnya akan menjadi perhatian pengambil kebijakan. Nah, itu diyakini betul itu oleh para penggagas kaitannya dengan opini publik. Nah, opini publik itu banyak sebenarnya mempengaruhi, ya. Putusan pengadilan pun bisa dipengaruhi oleh pandangan publik. Saya ambilkan contoh misalnya kasus-kasus pidana. Bayangkan, kasus pidana yang sudah diputus oleh hakim. Ternyata masyarakat nggak setuju itu. Nah, beberapa bisa berubah. Itu padahal putusan loh ya. Putusan itu kan harus mempertimbangkan. Ternyata itu juga menjadi pertimbangan hakim pengambil keputusan. Walaupun kita juga melihat tidak semua putusan akan seperti itu. Tetapi efektif pada beberapa kasus. Nah, apakah pada kasus penahanan Pakel ini, kemudian ketika banyak suara yang muncul untuk melakukan pembebasan, penangguhan, dan seterusnya. Saya meyakini ya bahwa pihak penegak hukum mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tapi kan kita paham bahwa penegak hukum pun ini ketika mengambil keputusan awal dia sudah berkompromi dengan satu hal yang mungkin mempengaruhi pengambilan keputusannya. Sehingga ketika dia harus melakukan perubahan, inilah yang menjadi pertarungan yang ada. Tetapi saya yakin bahwa sekecil apapun pengaruhnya itu mempengaruhi proses. Dan ini akan terus menjadi hal yang baik di dalam upaya-upaya kita selalu memperjuangkan hal-hal yang patut menjadi perhatian, kemudian patut untuk diperjuangkan di dalam hal-hal yang menjadi perhatian dari seluruh masyarakat. Saya kira seperti itu. Jadi sekecil apapun ya itu sudah dimunculkan dan itu akan mempengaruhi
tindakan atau sikap dari aparatur penegak hukum kita. Tentu mereka sekarang sedang mempertimbangkan dengan hati-hati karena hal-hal seperti ini mempertaruhkan banyak kepentingan dan mereka juga mempertimbangkan dengan baik. Jadi saya masih sangat yakin dengan seluruh mekanisme atau proses dalam kita menggali dukungan. Sekecil apapun itu pasti memiliki pengaruh bagi pengambil kebijakan. Gitu Mbak Gina. Oke, terima kasih banyak Pak Trisno. Jadi mungkin sekecil apapun opini masyarakat itu insya Allah akan dipertimbangkan ya Pak ya, dan bisa mempengaruhi kebijakan. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kepada Mas Taufik ataupun Pak Trisno. Saya persilahkan. Kalau mau lewat chat bisa, kalau mau langsung open mic juga boleh ya teman-teman. Karena membicarakan soal konflik agraria ini memang adalah sesuatu yang kompleks ya. Dan sebetulnya konflik agraria itu sangat luas, bukan hanya terkait perkebunan, tapi juga terkait properti, pertambangan, dan lain-lain. Jadi mumpung di sini ada ahlinya gitu, jadi boleh banget kalau mau nanya. Oke, saya tunggu. Saya agak nambah dikit ya. Oh iya, silakan Mas Taufik. Mungkin saya agak berbeda gitu dengan perspektifnya Pak Trisno terkait dengan pertanyaan dari apa tadi Iriska ya, berkaitan apakah masyarakat Pakel dan di desa Pakel itu punya wilayah adat dan masyarakat adat atau tidak begitu. Tapi yang pasti bahwa beberapa penelitian kami selama 3 tahun lebih kami di masyarakat di Pakel begitu, kami memang tidak menemukan apa ya suatu karakteristik gitu warga Pakel atau masyarakat Pakel itu dikategorikan sebagai masyarakat adat gitu. Tapi kalau umpama kita minjam beberapa istilah yang digunakan oleh Aman, baik itu oleh Declaration on the Right of Indigenous People, gitu ya. Setidaknya ada 4 hal yang menjadi suatu persyaratan dikategorikan sebagai mana masyarakat adat. Yang pertama adalah soal identitas budaya dan kemudian soal apa hukum dan sistem apa masyarakat institusi sosial begitu ya, memang di situ tidak ditemukan. Dan seperti umpama melihat dari identitas budaya yang di situ yang disampaikan oleh Kak Trisno itu betul bahwa di situ sebenarnya sangat kompleks dan tidak hanya masyarakat yang dikategorikan sebagai diidentikan dengan masyarakat tapal kuda gitu, tapi di situ juga campur baur ya, ada masyarakat yang asli dari Banyuwangi atau yang disebut tadi adalah masyarakat Blambangan gitu. Dulu kalau saya membaca beberapa penelitian dari teman-teman mahasiswa UNJ yang kebetulan dia adalah solidaritas juga sering ikut turun di Pakel gitu dari mahasiswa sejarah, dari proses-proses bagaimana pembentukan Kabupaten Banyuwangi yang sebelumnya ada Kerajaan Blambangan sampai kemudian hari ini ada Desa Pakel juga begitu ya. Jadi di situ memang tidak ada
identitas yang serupa, berbeda dengan masyarakat Samin yang mereka juga sedang memperjuangkan ruang hidupnya dari eksploitasi semen gitu ya. Dan itu soal satu, dan kedua yang identik banget untuk membedakan masyarakat adat dengan biasa adalah soal sistem hukum dan sistem institusi sosial gitu. Jadi memang ada beberapa ketentuan yang menyebutkan bahwa dikatakan sebagai masyarakat adat apabila ada semacam struktur sosial yang memang secara spesifik mengatakan bahwa itu sebagai masyarakat adat. Gitu. Tapi di situ memang tidak ada, dan tanah itu bagi kami ya mungkin turun-menurun yang diperjuangkan, tapi bukan yang dimaksud sebagai tanah ulayat dalam objek hukum adat gitu. Jadi, itu sebenarnya sudah menjadi pembahasan kami lama setelah semenjak kami datang pertama kali tahun 2019 mengidentifikasi apakah tanah itu adalah tanah adat atau tanah komunitas atau tanah warisan gitu. Nah, kami mencoba menyimpulkan dan kami menghadirkan beberapa ahli dari UB, Prof. Sadiki, umpama juga mengatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya bukan tanah adat, dan Akta 1929 itu bukan sebagai tanah warisan begitu. Jadi memang tanah di Pakel itu kan sebenarnya tunduk pada hukum rezim kolonialisme. Di situ dulu ada agrariswet, kemudian ada ordonansi pembukaan kawasan hutan Jawa dan Madura gitu ya. Dan bagaimana masyarakat Desa Pakel itu mendapatkan lahan di situ, itu kalau saya membaca beberapa referensi kuno dari Sahabat Dharma Ternyata itu mencoba membedah bagaimana proses hak milik masa kolonial itu bisa didapatkan. Nah, didapatkan itu bisa melalui satu kebijakan hukum atau ada peraturan yang mengatakan itu sah, dan atau bisa melalui pemberian hak gubernemen atau dari gubernur yang terkait, dan atau bisa hak milik itu bisa diperoleh melalui pembukaan lahan gitu. Ada dua hal itu yang diperjuangkan oleh masyarakat waktu itu. Dan kemudian kalau umpama kita melihat bagaimana suatu objek tanah itu berkaitan dengan Akta 1929 yang identik di atasnya dan di stempelnya itu adalah cap singa. Saya mencoba menyisir di beberapa konflik wilayah di Pulau Jawa, itu setidaknya ada hal yang mirip begitu dengan di masyarakat Pakel berkaitan dengan cap singa. Saya menemukan ada 4 titik gitu. Satu di Ciamis, di Rawalebo, kemudian di Desa Sogo, dan ada di Tasikmalaya, dan kemudian ada di Gunung Tonjong gitu. Jadi di beberapa 4 titik itu juga sebenarnya sudah kelar dan mereka mendapatkan haknya gitu. Cuma hanya di Pakel yang Akta 1929 itu yang masih belum diakui gitu oleh negara. Kalau tambahan sedikit itu. Dan soal petisi, saya rasa di beberapa negara maju di Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris gitu, ya sama. Kalau ditanya soal kekuatan hukum, memang tidak ada kekuatan hukum gitu. Tetapi secara politik tentu itu bagian daripada soal demokrasi deliberatif gitu, yang memposisikan bagaimana partisipasi publik itu di era-era hari ini kan, era yang penuh dengan teknologi, masyarakat sebenarnya tak perlu untuk melakukan pengaduan langsung, harus bertemu begitu ya. Tetapi melalui teknologi seharusnya para pemangku kebijakan bisa aktif gitu. Itu mengapa sebenarnya saya mendukung
bagaimana demokrasi itu dirawat secara aktif, bukan secara pasif yang hanya menerima pengaduan, baru pejabat bertindak. Tetapi harus aktif melihat satu persoalan yang ada di masyarakat, baik itu melalui aktivitas sehari-hari maupun melihat satu fenomena di sosial media. Jadi bisa melihat sebagai satu pertimbangan. Kalau kami petisi itu bagi teman-teman koalisi itu bagian daripada ya untuk membuat satu skema advokasi kebijakan gitu. Dan beberapa kali itu efektif kami lakukan. Gitu. Terima kasih Mas Taufik. Tadi kalau dari Mas Taufik terkait yang masyarakat adat, dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, jadi dari syarat-syarat yang ada itu masyarakat Pakal belum memiliki syarat-syarat tersebut yang dikatakan sebagai masyarakat adat seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Trisno. Saya kira cukup. Itu melengkapi apa yang tadi kita diskusikan. Secara prinsip, saya hanya ingin menegaskan bahwa kita ini masih secara umum itu melihat tentang hal-hal yang dapat kita hidupkan sebagai satu pemahaman hukum adat. Kalau pemahaman yang saya kembangkan itu, masyarakat kita karena memang tetap memiliki landasan hukum adatnya, sebenarnya dia bisa tumbuh dan berkembang dalam perspektif hukum adat yang bisa ia bangun. Meskipun negara kesatuan ini kemudian memberikan pengaturan-pengaturan dan pembatasan-pembatasan. Tetapi apakah tidak mungkin satu masyarakat itu kemudian muncul sebagai masyarakat adat yang baru? Nah, itu bagian dari kajian. Ya, secara teoritis saya memandang kita tidak mati kaitan dengan hal itu. Dan memunculkan adat yang baru, apakah mungkin? Dimungkinkan. Tetapi tentu ada kriteria-kriteria yang menjadi dasar dan tidak kita diskusikan di hari ini. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Trisno dan juga Mas Taufik. Ya, mungkin saya buka pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya memang belum ada lagi, mungkin bisa closing statement dari Mas Taufik dan juga Pak Trisno terkait diskusi kita pada malam hari ini tentang Pakal dalam pusaran konflik agraria seperti itu. Mungkin dari Mas Taufik dulu ya. Terima kasih. Closing statement saya, tentu permasalahan ini tentu tidak bisa kita lihat dalam satu perspektif hukum legal formal saja gitu, tetapi ada satu pendekatan yang kritis gitu. Kalau umpama masyarakat ternyata kalah dalam pembuktian secara legal formal, kami berharap bahwa ada hal yang paling penting begitu setelah UU PA 1960 itu diterbitkan. Gitu. Jadi ada semacam ketimpangan penguasaan lahan. Siapa PT Bumi Sari? Setelah kami lihat di dalam AHU Online 2021, ternyata mereka adalah dinasti keluarga yang menguasai sumber daya pertanian yang kalau umpama dilihat dari HGU-nya begitu luas, ada 11.000 hektaran gitu. Tetapi kalau kita lihat perbandingan dengan masyarakat yang berjumlah 2.600-an jiwa, itu hanya mendapatkan 300 hektar dan mayoritas masyarakat Pakal itu sebagai tunakisma atau orang yang tidak mempunyai lahan dan hanya bekerja sebagai pertanian, daya buruh tani begitu ya. Jadi tentu tidak adil apabila
hanya 3 orang itu adalah suami, istri, dan anak menguasai sumber daya pertanian yang begitu luar biasa luasnya gitu. Dan saya berharap bahwa setelah adanya UU-PA muncul sebuah land reform atau reforma agraria yang sejati dan menghendaki bahwa dalam satu pihak land reform itu kan sebenarnya mengakhiri penghisapan feodalisme yang secara berangsur-angsur gitu ya. Tanah untuk pertanian, tanah untuk tani, dan tanah tidak untuk mereka yang hanya ongkang-ongkang duduk dan kemudian perutnya gemuk karena diperoleh dari hasil perampasan ruang hidup di masyarakat Pakel. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Taufik. Selanjutnya mungkin closing statement dari Pak Trisno. Saya persilakan. Saya hanya ingin menegaskan bahwa penyelesaian kasus tanah di Pakel sebagai sebuah sengketa, hemat saya itu dilakukan dengan pola penyelesaian musyawarah yang tepat, bukan mempertimbangkan hal-hal yang menurut pandangan para pengambil keputusan itu sebagai bukti-bukti yang ada, tetapi mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat luas, kepentingan Kabupaten Banyuwangi, sehingga nanti ditemukan titik penyelesaian yang baik. Dalam musyawarah tentu semua pihak diharapkan dapat memberikan pandangan-pandangan dan para pengambil kebijakan itu mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak melakukan pengambilan keputusan yang kemudian ini adalah hak si A, ini adalah hak si B. Tetapi mempertimbangkan yang lebih luas dari itu. Kalau memang dilihat bahwa Pakel itu lebih tepat diberikan kepada masyarakat dengan segala pertimbangannya, berikan kepada masyarakat. Ketika perusahaan ini misalnya dianggap memiliki bukti-bukti yang ada, tetapi dari penguasaan yang dilakukan itu secara prinsip ya dia masih tetap bisa eksis. Kenapa tidak itu dipertimbangkan untuk memberikan hak kelola mereka yang dapat mempertahankan apa yang dilakukan. Win-win solution itu bisa diharapkan terlaksana apabila semua pihak yang melaksanakan ini mempertimbangkan dengan baik kepentingan masyarakat, kepentingan perusahaan, dan kepentingan negara. Nah, ini tidak akan pernah selesai kalau mereka tidak mencari solusinya. Nah, solusi ini yang kadang-kadang males itu mau diselesaikan. Nah, itu yang tidak boleh. Musyawarah tidak boleh berhenti di situ. Kepentingan masyarakat diperhatikan, kepentingan usaha itu ya diperhatikan, kepentingan kedua belah pihak menjadi hal yang dipertimbangkan dengan baik. Jangan sampai masyarakat itu disingkirkan, dirugikan dalam penyelesaian masalah tanah di Pakel. Saya kira itu pandangan saya. Oke, terima kasih banyak Pak Trisno. Jadi memang membahas konflik agraria di Pakel ini adalah sesuatu yang kompleks ya, dan tidak bisa dilihat hanya dari satu perspektif, dan kalau bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Kalau kata Pak Trisno tadi, sejauh ini pemerintah kita hanya bisa memberikan konsesi tanpa mempertimbangkan hak-hak orang-orang yang terkait ya, seperti itu. Ya, jadi semoga ini besar harapannya gitu untuk terkait penyelesaian konflik di Pakel ini. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mas Taufik dan juga Bapak Trisno karena banyak sekali insight gitu ya yang kami dapatkan malam hari ini terkait konflik di Pakel dalam perspektif hukum, politik, dan juga HAM. Dan insya Allah ada lanjutan juga
terkait pakel ini dari perspektif perempuan dan juga agama. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah turut hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian. Semoga kita masih semangat ya untuk sama-sama memperjuangkan hak masyarakat di Pakel sana dan juga masyarakat lainnya yang juga mengalami konflik agraria. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Taufik, Oke, Pak Trisno. saya pamit, nggih. Nggih.